Penjaga kosan gue kan. Waktu itu penjaga kosan gue udah suami istri, udah ganti. Terus habis itu, Bu, ngapain Bu nyuci malam-malam? Udah dijawab. Apa deh gimana kata gue? Pas gue jinjit, gue ngintip kagak ada mukanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Akhirnya syuting lagi. Ada orang lagi. Ada tamu lagi. Ada tamu lagi, alhamdulillah masih ada tamu. Hari ini nih biasa ya, hari Kamis. Buat horor-hororan kayak seru nih. Udah lama juga sekarang malam Jumat ya sekarang ya. Iya, malam Jumat. Padahal hari Senin aja. Pas kita cari sudah jadi bilangin dong. Gini kayak gitu. Iya udah horor nih kan udah lama nih nggak naik nih. Akhirnya sekarang syuting baru horor karena kita nggak ada konten bank ya. Konten bank buat horor. Di sebelah gua ada junior gua. Kenalan Dulu lah. Siapa namanya nih Mas? Ntar dulu lepas dulu masker, iya. biar kayak acara pemerintah. Iya. Lepas masker tengah-tengah. BB bang. Siapa? BB. BB nih junior gua yang nggak sengaja ketemu di warkop ya. Taunya dia di kampus yang sama, di fakultas yang sama. Betul. Tapi tahunnya jauh. Gak jauh-jauh lah, nggak jauh banget lah. Gua lulus lu baru masuk. Deket itu. Jadi ada cerita horor apa nih? Selama di Nangor, pertama kali seumur-umur gue ngelihat bentukan yang kayak gitu. Itu pertama kali di Nangor. Di Nangor. Pertama kali tuh. Pertama kali. Di mana tuh, di jalan kah atau di kosan atau di mana? Di kosan. Jadi pertamanya itu kan gue cerita background story kosan gue dulu kali ya. Sambil bagi bang. Silakan. Kita santai kok sini, mau ngerokok mau ngapain juga. Oke. Jadi gue tuh dapat kosan, cerita tentang kosan ini kosan baru. Dari teman gue waktu itu tuh lagi hektik lah, mau mos kan segala macem. Baru masuk tuh. Baru masuk. Nah, gue itu karena gue di 4 kan gue jurusan baru waktu itu. Jadi pengumumannya tuh paling belakang. Seingat gue. Jadi tuh hari Jumat pengumuman, Sabtu daftar ulang, Minggu libur, Senin langsung mos. Seingat gue gitu. Nah juga ya. Iya makanya. Sempet tuh gue nyari kosan bang. Nah ya udah, maksudnya teman gue tiba-tiba di grup ada yang infoin hari Sabtunya tuh. Di sini nih ada kosan, namanya Pip. Nah. Terus pas gue samperin kosannya, gue udah nggak keburu kayak anjing bodo amat lah. Ya udah beli kosan ini, gue ngabarin bokap nyokap gue. Bu, Pak, Bayu nemu kosan nih, bagus 8 juta setahun. Oh ya udah situ aja, ya udah tuh. Nah, singkat cerita masuklah gue kosan itu segala macem. Terus habis itu penjaga gue itu bukan penjaga sih, yang punya kosan itu waktu itu ikut jaga di situ, namanya Pak Ade. Nah dia tuh ketahuan dong kosan. Oh iya ketahuan. Enggak sih, udah nggak jadi kosan sekarang. Udah nggak jadi. Gue diusir. Nah terus habis itu Pak Ade nih waktu itu kita malam-malam masih cerita bertiga kita, Pak Ade, teman gue Rama sama gue waktu itu. Nah Pak Ade tuh suka cerita pengalaman horornya dia. Jadi dia bilang, jadi kan denah kosan gue tuh bentuknya persegi panjang lah, kayak gitu. Nah ada lapangan yang di depan, ada lapangan yang di belakang. Yang lapangan depan itu buat parkiran mobil. Yang lapangan belakang itu tuh sebenarnya kebun, tapi dijadiin parkiran motor. Sisi kosannya tuh ada 2 kan, berarti depan belakang. Yang depan itu ngadep jalan raya. Yang belakang itu ngadep pohon gede. Dan katanya tuh pohon gede udah ada lama dari situ, jauh sebelum kosan itu berdiri gitu. Dan kosannya 2 lantai. Jadi itu sebenarnya keanehan pertama tuh bukan dari gue ngelihat langsung sih, lebih ke, jadi gue pernah deketin cewek bang waktu itu. Ada anak Mankom. Nggak usah disebut. Oh iya, lupa. Nggak usah disebut namanya ya. Nah jadi si cewek ini itu gue sempat dibilangin sama teman-temannya, B, lu yakin mau deketin dia? Dia tuh aneh loh. Gue nggak ngerti anehnya tuh kenapa. Aneh kenapa? Gak bisa jelasin deh gue, katanya gitu. Ya udahlah, gue bodo amat, tanya persetan sama kata orang kan, namanya cinta kan. Apapun dilakukan demi cewek gitu. Ya udah. Singkat cerita gue waktu itu jalan sama dia ke gunung. Gue waktu itu jalan, bukan ke gunung sih, lebih ke bukit lah. Nah ke bukit apa tuh?
Pokoknya tuh itu daerah Cikuda. Kalau misalnya yang nonton nih orang Nangor pasti tahu Cikuda. Pokoknya Cikuda ke atas lagi. Gue lupa namanya, daerah apa lah gue lupa. Nah itu tuh ngelewatin ada keanehan pertama tuh pas udah naik Cikuda kayak dia langsung meluk gitu. Gue seneng dong. Gue mikirnya kayak, wih orang nyaman ya sama gue langsung meluk gitu. Tapi meluknya tuh sambil gemeter. Gue bingung kayak, lah ngapa nih orang? Tapi ya udahlah, gue bodo amatin. Terus sampai yang kedua lewat daerah pohon bambu gitu, dia teriak-teriak. Kita bisa balik aja nggak? Kita bisa balik aja nggak? Gitu-gitu. Nah ngapa nih cewek kata gue? Ini naik motor nih ya? Naik motor. Terus maksudnya karena biar gue nenangin dia lah kasarnya, gue nggak langsung balik. Waktu itu gue ngajak dia ke Jatos makan dulu. Terus abis itu kita main lah semacam time-zone gitu. Nah udah tuh pokoknya udah biasa aja lagi, dia udah ceria. Dia tiba-tiba tuh dia kesakitan gitu kayak aduh kenapa? Perut aku sakit kayak ada yang nusuk. Buset, perut aku sakit gak tuh? Kayak ada yang nusuk, kayak anjing apaan nih kata gue. Mah kali ya. Mah nggak mungkin kan habis makan sama gue. Habis makan sama gue. Terus gimana? Kamu ada mah? Kosannya dia nggak jawab. Kamu ada mas segala macam, kamu ada penyakit segala macam, gak jawab dia. Langsung ya udah langsung gue bawa kosan kan. Kosan dia tapi kosan dia dulu. Dia bilang dia mau tidur. Oh ya udah dia mau tidur. Ya udah gue temenin, enggak nemenin dia tidur. Dia tidur. Gue main HP duduk gitulah kayak sambil nenangin dia. Enggak apa-apa. Enggak, gue duduk waktu itu. Nah, dia tuh beneran tidur waktu itu kan. Nah, dia tiba-tiba dia kebangun sambil dia tuh tidur beneran. Dari tidur beneran langsung gue bangun. Dia teriak aduh gitu kan. Panik kan gue. Kenapa? Ini kaki aku ada yang nusuk. Waduh anjing. Jadi tuh kayak ini telapak kaki nih. Kayak ditusuknya tuh kayak seret gitu loh ke dalam gitu. Kayak ditusuk. Dia bilangnya rasanya sakitnya kayak gitu. Aduh, kenapa nih cewek kata gue. Gue setahu gue berhubungan sama teman gue kan banyak yang penyakitan ya kasarnya kayak gitu. Gue nggak pernah nemu orang yang penyakitnya kayak gini gitu kayak. Terus gue bingung banget kan waktu itu mau ngapain kayak. Ya udah gue bawain air panas lah, gue kompres segala macem. Enggak be, ini bukan sakit kayak gitu. Gue bingung dong, sakit apa nih? Ya udahlah, dia kayak ngeyaudahin gitu, terus kayak dia nahanin aja abis tuh. Dah dia tidur lagi tuh. Itu awal-awal lo baru tahu ya? Baru tahu bukan cewek gue lah waktu itu, gebetan lah. Soalnya nggak jadi cewek waktu itu. Nah terus pas udah dia kebangun lagi. Aduh itu di pojok ada item-item, suruh cabut dong. Wah anjing kata gue. Pojok-pojok ada item-item suruh cabut. Wah si liat tuh gue. Kita ke kosan aku aja gimana? Gue ngomong gitu. Kayak ini udah gak beres di kosannya dia nih. Ya udah. Singkat cerita kosan gue lah. Tahu-tahu pas baru masuk kosan gue, dia ngomong gini. Itu di lantai 2 di pojok ada yang ngeliatin aku. Anjing kata gue, emang nih cewek nih agak beres kata gue. Udah nih cewek emang kagak beres sih kata gue. Udah akhirnya di kosan gue karena banyak teman segala macem, akhirnya dia jadi baik-baik aja gitulah. Tapi dari situ gue kagak ada sama nih cewek gitu. Nah lanjut ke yang cerita Pak Ade tadi di kosan gue. Pak Ade itu cerita jadi sebelum jadi kosan itu tuh kayak jadi rumah makan gitulah. Nah tapi katanya tuh banyak supir truk yang digangguin kalau misalnya makan. Soalnya karena yang belakang itu kan tadi berhadapan sama pohon gede itu kan. Udah tuh. Terus nggak ngalamin lah gue segala macem aneh-aneh. Terus habis itu kan temen gue ada yang cerita juga. Pokoknya beberapa hari setelah cerita bertiga itu, temen gue yang ikut cerita itu dia ngomong ke gue, Be, anjing tapi bener apa kata Pak Ade, beberapa hari yang lalu gue ngeliat ibu-ibu bawa anak kecil. Jadi tuh kan karena kosannya ada yang belakang ada yang depan, berarti kan ada jalan buat ke belakang kan. Nah itu dia ngeliatnya tuh ibu-ibu bawa anak kecil di situ jam 2:30 pagi dia ngomong. Tapi kan yang ngomong tukang bohong ya. Gue nggak percaya. Kayak ini orang paling bohong doang. Apalagi dia tukang giting kan, kayak ini orang kayak lagi giting dah gitu. Gue mikir gitu. Tapi kayak ya udahlah. Sampai jadi waktu itu gue pulang kegiatan, gue lupa kayaknya panitiaan lah. Gue balik jam 1:30, 1:30. Gue parkir. Jadi tuh kan jalannya ke belakang itu tadi, parkiran motornya itu di belakang tuh ada dapur juga. Nah di dapur itu ada ruangan penjaga. Nah jadi kan pas di jalan ke belakang itu gue ngeliat di dapur nggak ada siapa-siapa kan. Nah udah tuh
Pas udah nyampe depan dapurnya persis, jadi tuh dapurnya tuh kayak ada kaca jendela kecil buat ngintip gitulah. Dari ke parkiran motor. Gue ngeliat ada yang nyuci tuh. Gue kira penjaga kosan gue kan. Waktu itu penjaga kosan gue udah suami istri, udah ganti. Terus habis itu, "Bu, ngapain Bu nyuci malam-malam?" Lalu dijawab, "Apa dan orang," kata gue. Pas gue jinjit, gue ngintip kagak ada mukanya bang. Wah itu gue bener-bener sekali-sekalinya kayak anjing ngapain nih gue takutnya gue lari dia ngejarnya terbang anjing. gue kayak sok-sok cool aja kayak anjing ada mukanya kayak gue langsung pelan-pelan ngadep belakang, langsung jalan cepet gitu anjing, langsung ngunci pintu. Wah itu pertama kalinya tuh gue ngeliat aneh-aneh tuh di Nangor. Panik tuh ya, panik tapi sok-sok cool aja gitu ya. Ngestun bang, lebih ke ngestun sih, kayak nggak bisa gerak. Iya. Bingung, demi Allah bingung. Iya. Wah anjir lah kata gue. Itu di kosan lama tuh. Itu pertama kalinya gue ngeliat yang aneh-aneh. Dari situ gue juga pernah digangguin juga. Paling ya itu jam segituan juga, jam 1 jam 2an juga. Jadi tetangga gue itu dia emang anaknya aktif organisasi. Terus gue di kosan doang tuh gue main game. Pas udah jadi tuh pas jam 1 jam 2 pintu kamar gue tuh di engsel pintunya. Bukan engsel, apa sih? Gagang pintu. Di cekrek digigit-gigitin. Tapi emang anaknya tuh kan emang si Maul tuh tetangga gue tuh iseng ya. Gue mikirnya, "Apaan sih Ul?" Gue diemin. Terus kagak ada jawaban. Gue keluar dong. Gue ke kamar sebelah. Oh udah mati lampu kayaknya. Nyampe langsung tidur gitu kan. Ya udah tuh. Besoknya pas di Vcom ketemu sama dia. "Oh lu semalam balik jam berapa?" "Gue nggak balik gue nginep." Waduh kata gue. Oke. Emang nih kosan kagak beres nih, baru nih gue percaya nih kosan beneran kagak beres nih. Tapi daerah situ emang lumayan sih. Waktu itu gue daerahnya gue tuh di Marga Mulia tuh pokoknya arah Sumedang deh. Nah itu bener daerah gelap gitu. Emang scare sih kalau misalnya malam-malam tuh. Ya kita kalau ngelewatin itu jalan deh ke arah Cikuda aja udah aneh rasanya. Iya, ke arah Cikuda. Hawanya udah beda gitu. Iya. Saya emang sepanjang jalan itu kan katanya banyak kecelakaan segala macem gitu kan. Terus emang banyak urban legendnya juga di situ. Dulu tuh yang paling terkenal di orang Nangor tuh, gue pernah dengar cerita kayak gini. Jadi ada satu mahasiswa nih. Jadi tuh dia diimpiin kasarnya, kalau misalnya dia ada cewek, dia tuh nggak kenal cewek itu, tapi kayak dia diimpiin minta tolong gitu. Nah, habis itu besoknya pas dia keluar, jadi tuh dia diminta tolong, dia nginep di daerah namanya Sukawening kalau nggak salah, Sukawening. Iya, Sukawening. Nah, di Sukawening kan emang serem kan. Iya. Nah, besoknya itu tuh pas dia keluar kosan, ada keluar gang Sukawening itu ya. Jadi tuh ada cewek kelindes. Dan pas dia lihat mukanya, itu tuh cewek yang ada di mimpi itu. Serius? Itu cerita urban legend yang pertama kali gue denger tuh di Nangor. Makanya wah Nangor kagak ada yang bener nih kata gue. itu masih nggak masuk di akal sih. Itu. Ada lagi. Tapi lu nggak jadi sama cewek itu? Nggak jadi, akhirnya takut bang. Takut daripada kenapa-napa kan. Daripada gue jadi bisa lihat yang enggak. Ya siapa tahu kan lu pengen kayak jiwa cowok lu kayak apa? Jadi pemberani gitu. Kagak dah. Skip. Nah, ngehindarinya gue sama orang-orang kayak gitu. Jadi gini, gue punya teman dekat gue itu emang udah akrab banget lah di Nangor tuh. Suatu hari ceweknya tuh pindah kosan gue. Yang tadi gue ceritain itu kosannya tuh campur gitu. Kan tadi kan kamar waktu gue yang ngelihat itu kamar gue masih di depan. Sekarang gue pindah ke belakang yang langsung ngadep ke pohon itu kan. Pohon gede itu. Nah, datanglah tuh si pacarnya temen gue. Gue tuh bener-bener nggak tahu apa-apa maksudnya tentang si cewek ini gitu. Dia pindah ke Unpad dan dia ngekos kosan gue kayak oh ya udah oke, gue kenalan sama ceweknya temen gue segala macem gitu. Nah, kan karena gue deket sama si cowoknya, jadi kan gue juga akrab sama si ceweknya gitu kan segala macam. Jadi kalau misalnya dia gabut tuh kadang suka main ke kamar gue segala macam, ngobrol-ngobrol gitulah. Sampai suatu hari itu ada kejadian gini, tiba-tiba bukan kosan gue doang sih, satu Nangor mati lampu. Kayaknya dari zaman gue deh itu. Emang semuanya kayak gitu ya, Nangor mati lampu pasti ya. Sempat dan lama lagi. Satu Nangor tuh mati lampu. Nah terus abis itu
Gue waktu itu inget banget gue abis nonton podcastnya podcastnya Raditya Dika waktu itu tentang yang Jogja kalau nggak salah, rumah yang Terus gue inget banget di episode 6 ada omongan kayak gini, hantu itu paling banyak keluar pas lagi mati lampu. Terus kayak anjing, mati lampu lagi gitu. Gue pas banget itu tuh, hari itu gue lagi nonton episode yang itu. Kayak pas banget mati lampu, kayak waduh anjing gitu gue. Terus kayak gue nenanginnya kayak yaudah gue gitaran di luar segala macem. Si ceweknya teman gue juga akhirnya turun. Kita gitaran di luar berarti kan di kebun itu kan, yang jadi parkiran motor di kebun yang ada pohon gede. Kita lagi gitaran ya asik-asik. Setelah dia ngomong, aduh di dapur ada bayangan gede hitam. Dia tuh orangnya ternyata bisa ngerasain. Dan bisa ngelihat. Kalau ngeliat kadang-kadang, tapi paling ini tuh ngerasain. Dia langsung ngomong gitu, kita lagi nyanyi rame-rame. Berberapa waktu itu, 6. Padahal rame ya? Padahal rame ya. Dia langsung, aduh itu di dapur ada bayangan hitam gede ngeliatin kita. Kan anjing ya, kata gue kayak aduh, kan jadi aduh kata gue, rusak banget ya. Kayak aduh kata gue. Udah tuh, karena moodnya kan udah beda kan, vibesnya udah beda. Kita mikir, gue dengan sepiknya ngomong, aduh dingin nih, pindah ke dalam yuk, ke kamar gue maksudnya. Ya udah tuh nyanyi jadinya kamar gue meskipun lampunya masih mati. Terus dia ngomong gini, B kayaknya aku di atas aja deh. Di sini banyak banget, aku nggak kuat. Tai ya. Dibilangin di kamar gue banyak banget setannya, nggak kuat ya. Wah kata gue, sebanyak itu apa kata gue? Ya emang sih kamar gue pakai maksiat sih, tapi ya kadang gue masih sholat gitu bang. Ngomong diri. Nah kayak jadinya, aduh, gimana ya? Ya udahlah. Mana gue tinggal di situ kan. Terus juga kan gue paling betah kan di kosan situ. Itu berapa lama lo di kosan situ? 3 tahun. 3 tahun. Lu udah tahu banyak itu nggak pindah atau gimana? Wifi-nya kenceng lah. Dan bebas sih, wifi-nya kenceng dan bebas waktu itu. Jadi ya udahlah, bodo amat lah, kayak gini doang gue biasa lah gitu. Soalnya gue yang bener-bener ditampakin yang pas itu doang, yang di dapur, sisanya kayak barang tiba-tiba jatuh dari lemari gitu-gitu, kayak gue nganggapnya kayak ya udah ditatar kecil kayak gitu, gue mikir gitu. Pernah jadi tuh ada satu masa lagi liburan semester tuh, gue kan emang orangnya kan mager di rumah ya sebenarnya, betah di luar, jadi gue nggak balik gitu. Gue ngambil semester pendek atau emang sengaja di kosan doang? Di Unpad gak ada semester pendek kan? Ada, zaman gue. Zaman gue udah nggak ada. Mungkin karena gue juga di D4 udah dipaketin jadinya. Jadi kalau misalnya mau ngulang aja semester depan. Wah anjing juga, gue baru kepikir, ya anjing juga ya nggak boleh semester pendek ya. Anjing emang. Ya udah, terus habis itu intinya gue nggak balik, gue di kosan doang tuh, main game segala macam. Gue emang bebetan Nangor. Jadi tuh emang teman-teman gue banyak yang ngomong kalau misalnya mereka tuh suka denger step segala macem. Gue tuh nggak pernah percaya, kayak ya udahlah gitu loh, kayak mereka mungkin kayak cuman join-joinan biar ada cerita gitu lah, gue mikir gitu. Sampai gue ngalamin sendiri tuh, bener-bener gue sendirian di kosan, bener-bener udah nggak ada siapa-siapa dari 16 kak, sorry. 8 kali 2 berapa? 16 ya? Iya, dari 16 kamar itu sisa gue yang di situ gitu loh. Oh, tinggal lo doang? Tinggal gue doang, Gue mikirnya kayak yaudah bodo amat, toh gue masih ada temen gue yang lain, kalau misalnya Napa-napa, ada apa-apaan. Terus kayak gue mikirnya, toh gue juga main game doang gitu loh, jadi gak kepikiran. Waktu itu gue lagi zaman-zamannya masih suka main CS kan segala macem. Gue bodo amat persetan anjir. Gue sendirian di kosan, internet kenceng gitu kan. Main. Sampai di lantai 2 itu jedek itu malam-malam tuh bang, malam-malam jam 11-an, jam setengah 12-an, belum jam 1. Itu suara langkah nginjek ubin gimana sih ya, kayak gini nih, dek gitu, tapi banyak di atas. Wah anjing kata gue, rame lah ya, rame anjing. Terus gue ngechat di grup, ada yang di kosan, kagak ada yang jawab. Wah anjing kata gue setelisinya bagaimana ya, gue takutnya gue keluar tongolin depan muka kan. Udah gue mikirnya, gue ngambil headphone aja, bodo amat, gue main anjing, sambil nelpon orang. Ya udah, paling ngakalinnya gitu doang kalau misalnya takut. Nge-distract sendiri aja udah. Ya paling itu sih yang paling berkesan tuh. Oh sama yang ceweknya temen gue tuh pernah gitu juga. Jadi kita misalnya habis pergi keluar tuh, dia suka tiba-tiba ngomong gini. Suka ngomong lah kalau misalnya ada yang lagi ngeliatin atau lagi ngikut, dia suka ngomong. Ya itu yang di pohon gede itu, kayak B, hati-hati tutup kamar kamu. Tadi di depan di pohon
ada yang lagi ngeliatin ke arah kamar kamu gitu. Kalau enggak, yang paling gue inget ini B, hati-hati yang di bawah tangga lagi marah sama kamu, ngeliatin ke kamar kamu terus kayak sambil kesel gitu. Hati-hati ya, anjing ya. Maksud gue kayak, oke lu ngeliat tapi nggak usah ngomong gitu loh. Kenapa sih mesti ngomong gitu loh? Aneh banget. Terus abis itu 3 tahun di kosan itu, lo udah kuat mental lah ya. Udah kuat mental alhamdulillah. Setelah lo pindah dari kosan itu ada lagi? Ceritanya tuh, oh ini belum pindah kosan baru sih sebenarnya. Soalnya kan di kosan yang lama emang serem, tapi ya lebih banyak funnya gitu lah. Kita lebih enjoy momen waktu gue berantem sama penjaga kosannya segala macem. Lebih enjoy momen itu. Ceritanya tuh berlanjut pas gue KKN. KKN di mana? Gue KKN di Pangandaran bang. Oh Pangandaran. Waktu itu kan soalnya sistem KKN kita udah baru. Lu dulu KKN sistemnya yang nginep lama gitu kan? Yang sebulan. Iya yang sebulan kan. Pas dari angkatan gua, hitungannya dari angkatan gua. Jadi tuh gini, gua tuh KKN dicampur sama angkatan atas 15. Jadi tuh yang 16, yang D4 dicampur sama angkatan 15, gua enggak ngerti kenapa. Dan sistem KKN-nya itu jadi yang PP. Apa enaknya KKN PP buset? Selama sebulan? Kagak, 1 hari. Langsung kelar. Enggak jelas kan? Apa enaknya coba? Gue cukup beruntung tuh makanya dulu KKN Cinta Ratu. Love you. Tapi lu nggak kalau KKN cuman kayak gitu doang nggak dapet feel-nya kan. Tapi gue jadinya tuh alhamdulillahnya gue ngerasain yang nginep 3 minggu di Pangandaran itu. Emang sengaja nginep rame-rame gitu atau emang ada program KKN? Gue sedikit bersyukur dengan kurangnya riset dosen gue sih sebenarnya. Karena kurangnya riset dosen gue, jadinya mengharuskan kita stay di situ gitu. Jadi kan kalau KKN kita bantuin riset dosen kan kasarnya kayak gitu. Dosen gue tuh kurang riset, dibilangnya A padahal di lapangannya B, C, D, E gitulah. Jadi kita mau nggak mau mesti nyelesain permasalahan masyarakat situ, kasarnya kayak gitu. Tapi permasalahannya bener-bener pelik gitulah. Kayak mereka punya tempat wisata nih, terus yang punya tempat wisata tuh pengen ini pengen nambahin apa-apa segala macem lah biar jadi modern banget, sementara masyarakat desa itu nggak pengen. Terus kita kayak kasarnya justru ngelawan yang punya duit biar nggak usah dibangun lah gitu. Ini gimana caranya? Terus padahal dosen gue ngomongnya enggak, masalah di sini mah gampang kok, gini doang. Ya nggak segampang itu bosku. Dia kayak gitulah. Itu dulu ngorok kenceng banget. Terus langsung bangun langsung teriak, "Bebe, berhentiin mobilnya sekarang. Klakson." Tadi di jalan tuh dia ngelihatnya ada hitam gede gitu, tapi kakinya doang katanya. Dan dia pengen numpang kita.